Misteri di keluarga kecil Maya. Pesugihan janin sungsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin, dan dimurahkan rezekinya. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis baru nih, Lalika Ignis. Wow, namanya unik ya teman-teman ya. Dan pada kisah malam ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga kecil ya. Jadi Rifki dan juga Maya, suami istri yang sudah 11 tahun menikah tapi belum punya anak. Nah, tiba-tiba ketika kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, tiba-tiba aja nih Rifki datang dan membawa seorang wanita yang tiba-tiba dia bilang, ini wanita adalah istri sirinya yang mana telah hamil tua. Waduh, waduh. Ya udah Maya, karena saking cintanya Maya menerimanya, hidup bersama bertiga dalam satu atap. Tapi di sini istri siri dari Rifki yang bernama Intan itu menunjukkan gejala-gejala aneh, kelakuannya janggal banget. Waduh, janggal kayak apa sih? Kayak makan kembang setaman, makan yang ngeri-ngeri deh. Pokoknya nanti coba kita dengar aja langsung. Dan apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangga Maya dan Rifki? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Wonosobo. Malam itu, sekitar pukul 10, Desa Kaliwati, Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah, terasa lebih ramai daripada biasanya. Bendera-bendera merah putih tergantung di setiap pekarangan depan rumah. Angin berembus sedikit kencang. Mendung terlihat dari balik awan hitam yang merata di sepanjang jalan pulang Maya dan Karin. Mereka baru saja merayakan hari kemerdekaan yang diselenggarakan di balai desa dengan berbagai acara dan pasar malam kecil-kecilan. Maya senang sekali. Ia akhirnya bisa berjalan-jalan dan bersenang-senang setelah acara makan malam bersama keluarga suaminya yang terus mendesak untuk hamil di tahun ke-11 pernikahan dia. Namun, semua itu buyar begitu saja ketika kakinya menapaki pekarangan rumah dan melihat mobil suaminya ada di garasi. Karena kemarin Rifki sang suami bilang akan ada urusan di luar kota selama 1 minggu, tapi ini belum ada 1 minggu, baru 2 hari. Kenapa suaminya sudah pulang? Aku pulang dulu ya. Besok-besok aku ajak kamu main ke alun-alun kota. Karin melambaikan tangannya, mengemudikan mobil dari depan pekarangan rumah dan meninggalkan Maya yang terfokus dengan mobil suaminya. Wanita itu hanya melambai singkat dan memasuki pekarangan rumah dengan hati yang berdegup kencang. Tanpa sebab, Maya memelankan langkah kakinya, seolah sedang berhati-hati, padahal ia akan memasuki rumahnya sendiri. Tepat di depan pintu rumah yang tertutup, Maya menghentikan langkahnya. Telinganya mendengarkan perdebatan dari dalam sana. Kamu tenang aja, udah diem. Ya, itu adalah suara Rifki. Maya hafal betul dengan suara suaminya yang terdengar dominan dan serak. Tapi aku takut, Mas. Kalau ibu kamu kesini terus ngusir aku, bagaimana? Dan untuk yang satu itu, Maya tidak tahu suara siapa. Namun, yang pasti itu adalah suara seorang wanita, dan Maya sudah tak bisa lagi berpikir jernih. Pintu ia buka paksa yang ternyata tidak terkunci, kemudian masuk ke dalam rumah. Kedatangannya
disambut dengan wajah pucat dan keringat dingin dari dua orang yang ada di sana. "Apa-apaan ini, Mas?" jerit Maya saat menangkap seorang wanita duduk di sofa ruang tamu miliknya, dan yang lebih menjengangkan, perut wanita itu tengah membesar menunjukkan bahwa ia sedang hamil tua. Maya merasa dunia di sekelilingnya berputar. Dia hampir saja jatuh, tapi Rifki membantunya untuk berdiri lebih tegak. "Maya, lepas!" Maya mendorong tubuh Rifki menjauh darinya. Badannya yang lemas, ia sandarkan pada dinding dan menutup pintu rumahnya dengan kasar. Brak! Bunyi gedebum yang dihasilkan membuat wanita hamil itu berjingkat dan spontan berdiri dari duduknya. Wajahnya terlihat sangat takut melihat Maya yang telah dikuasai amarah. Rifki mengusap wajahnya kasar dan kembali mendekati Maya. "Mai, dengerin aku dulu dong." "Mau ngomong apa lagi?" tanya Maya dengan suara yang coba diatur untuk tenang. "Kamu mau bilang kalau kamu udah nikah lagi tanpa sepengetahuanku, dan istri keduamu ini tengah hamil tua gitu?" "Maya, dia bukan istri keduaku. Dan aku tuh gak pernah nikah secara sah dengan siapapun. Dia itu cuma ibu pengganti buat anak kita. Setelah dia melahirkan anak, itu akan menjadi milik kita, milik kamu. Semua ini aku lakukan biar ibu gak ngomong yang aneh-aneh terus sama kamu, apalagi sampai nyuruh kita cerai." "Gila kamu, Mas," desis Maya dengan dada yang terasa sesak. Pandangannya terarah pada wanita hamil tersebut. "Kamu juga. Kalian semua gila. Untuk apa melakukan semua ini? Kebohongan seperti ini sama saja mati secara perlahan." Rifki menjatuhkan lututnya di hadapan sang istri, memegang paksa kedua tangan Maya, dan berkata dengan suara bergetar, "Aku tahu, ini salah besar, dan pastinya akan berakibat fatal jika ayah dan ibu tahu tentang ini. Tapi Maya, aku takut. Aku takut ibu beneran urus surat cerai kita, dan kita pisah. Apa kamu mau pisah sama aku?" Pertanyaan bodoh. Ingin sekali Maya memukul kepala Rifki dengan sangat keras. Pernikahan mereka tidak terjadi sehari dua hari, tapi telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Seluruh hidup Maya sudah berkaitan dengan Rifki. Ia tidak yakin bisa hidup tanpa suaminya tersebut. Namun, permasalahan anak juga terlalu krusial. Jika diabaikan begitu saja, Maya tahu mertuanya tidak akan mengatakan omong kosong. Sekali lagi, Maya memandang ke arah wanita hamil yang tidak lain adalah istri siri suaminya, entah itu benar atau tidak. Aku diam saat kamu main di luar sana dengan banyak wanita. Tapi bukan berarti aku akan terima jika kamu membawa salah satu dari mereka ke sini. Gila, apa yang bisa aku lakuin sekarang? Gak ada." Setelahnya, Maya meninggalkan keduanya dan masuk ke dalam kamar miliknya, menutup pintu rapat-rapat dengan tangisan yang tak bisa ia bendung. Rasa kecewa membekas di hatinya, amat terlalu jelas menggores kewarasannya di saat permasalahan anak yang kian memanas di keluarga besar sang suami. Di luar, hujan mengguyur tanah desa Kaliwati yang telah kering selama beberapa minggu. Hujan disertai petir yang membias masuk ke dalam kamar dari jendela kecil. Rintiknya sangat deras dan juga besar. Suaranya memantul dari atas genting, membuat suara yang sangat berisik. "Allah, kenapa bisa begini ya Allah?" ujarnya di tengah tangisannya. Maya terduduk di depan pintu. Jilbab miliknya ia buka dan melemparkannya sembarangan. "Aku sehat, Mas Rifki juga sehat. Tapi kenapa aku belum bisa punya anak?" Maya menendang udara dengan kaki. Ia terlalu frustasi dengan keadaannya sekarang. Kedua tangannya terasa bergetar, nafasnya memburu lebih cepat, kepalanya terasa pening, dan penglihatannya menjadi semakin buram. Tidak ingin kehilangan kesadaran di sana, Maya bersusah payah bangkit dari duduk, berjalan terseok-seok ke arah ranjang, dan menjatuhkan diri di sana. Malam itu, badai mereda. Saat subuh datang, Maya terbangun.
Ia terbiasa bangun subuh untuk melakukan pekerjaan rumah. Jika biasanya ketika ia bangun, ada Rifki di sisinya, tapi kali ini tidak ada. Kakinya melangkah keluar dari kamar, ingin membuktikan jika prasangkanya tidaklah benar. Namun, kali ini ia benci dengan firasatnya yang ternyata sebuah kebenaran. Dari balik pintu kamar pembantunya yang baru meninggal tahun lalu, Maya melihat suaminya tidur bersebelahan dengan istri sirinya. Dada Maya terasa sesak. Wanita itu segera berbalik badan pergi dari sana. Ia tak sanggup berlama-lama ada di sana, yang hanya akan membuat dirinya semakin hancur. Waktu berlalu begitu lambat bagi Maya. 2 minggu penuh telah ia lewati dengan langkah yang berat. Tangannya yang tengah asyik memotong sayuran harus terhenti ketika Intan, nama istri siri suaminya itu, perlahan mendekat ke arahnya dengan wajah tertunduk. "Apa maneh?" tanya Maya dengan nada ketus. Intan semakin menundukkan kepalanya. "Itu mbak, tadi aku kerungu anak tikus yang buri lemari samping omah." Maya menghela nafas kecil, tapi ia tetap menaruh pisau dan pergi ke samping rumah. Sejak pembantu yang hampir 9 tahun bekerja di rumah ini meninggal, Maya tidak tertarik lagi untuk mencari pembantu pengganti. Semuanya bisa ia atasi sendiri, apalagi Rifki yang pasif di rumah membuat ia terbiasa mengerjakan semuanya sendirian. Di samping rumah, ada sebuah lemari usang yang Maya sendiri tak tahu pasti datang dari mana. Waktu bertanya pada Rifki malah mengatakan itu lemari dari gudang dan akan ia buang nanti. Tapi sampai sekarang tidak kunjung dibuang dan akhirnya menjadi sarang tikus. Sekarang tugas Maya adalah menangkap tikus-tikus itu atau memberikan racun agar mati. Intan hanya berdiri di belakang Maya sambil mengusap-ngusap perutnya yang tiba-tiba saja bergejolak lapar. Maya membereskan tikus-tikus itu dalam sekali aksi, menyimpannya di dalam karung, mengikatnya, dan akan mengambil obat tikus dari dapur. "Mbak, sini, biar aku aja yang buang," kata Intan mencegah langkah Maya. "Maya, kamu bisa?" tanya Maya dengan skeptis. Gak usah urusin kerjaanku, aku bisa sendiri." Intan tidak menyerah begitu saja. Ia mencekal pergelangan tangan Maya dan mencoba meyakinkan istri sah suaminya itu untuk memberikan tikus-tikus tersebut padanya. Di saat yang bersamaan, Rifki yang baru pulang dari kerja melihat mereka yang berdiri di tengah-tengah pintu dapur bergegas mendekat. Dia takut jika dua wanita itu bertengkar, apalagi jika Maya sampai menggunakan kekerasan pada Intan yang sedang hamil tua. "Maya, Intan, kenapa Maya?" Maya melihat suaminya datang tergopoh-gopoh dengan wajah yang seakan menuduh dirinya. Tidak ingin terlalu banyak omong, ia memberikan karung berisi tikus-tikus kecil itu pada Intan dan masuk ke dalam meninggalkan mereka berdua. Kepergian Maya, Rifki mendekat pada Intan. Apa karo Maya?" Intan menyunggingkan senyum, mengatakan ia baik-baik saja. "Gak apa-apa mas, Mbak Maya baru nangkep tikus tadi, terus aku bilang biar aku aja yang buang." Rifki menghela nafas lega. Kemungkinan buruk yang ada di kepalanya tidak terjadi dan itu membuat ia bersyukur. "Ya sudah, ayo masuk. Aku tadi sempat beli mie ayam buat kamu, sama Maya juga." "Iya mas masuk duluan aja, nanti aku nyusul," kata Intan seraya mendorong pundak sang suami untuk masuk terlebih dulu ke dalam rumah. Tanpa curiga, Rifki melenggang masuk dan membiarkan Intan melakukan apa yang ingin wanita itu lakukan. Intan menutup pintu belakang, lalu berjalan ke arah samping lemari dan duduk di sana, memastikan tidak ada yang melihatnya. Wanita hamil itu meraih seekor anak tikus dan menyeringai senang. Akhir bulan ini, kata Rifki, adalah HPL Intan.
Tetapi suaminya itu tampak sibuk sendiri dan membuat Maya kebingungan seperti saat ini. "Mas, kamu itu mau dinas minggu di saat kami dan Intan udah deket sama Apel?" tanya Maya tidak habis pikir. Rifki yang tengah mengambil 3 baju sebagai ganti nantinya hanya bisa mengangguk kecil. "Aku gak bisa nolak ajakan ayah untuk lihat gudang bekas yang mau kita ambil bulan depan." "Kamu itu gimana sih?" desis Maya memijat dahinya yang terasa berdenyut. "Itu si Intan mau melahirkan anak manusia loh. Anak kamu." "Ya memangnya siapa yang ngomong anak kucing?" balas Rifki dengan nada berkelakar. "Mas," Maya gak bisa nargumen. Sejak Intan datang ke rumah ini, secara tidak sadar, suaminya ini semakin menyepelekan banyak hal. Omongannya semakin melantur, suka bepergian dan pulang telat dari kerjaan. "Kamu tunda dulu dong. Kamu kan sempat ngaku ke ayah kalau aku lagi hamil. Jadiin aja itu alasan. Sekarang kamu berangkat setelah melahirkan. Jadi ibu tidak curiga kalau aku ini lagi hamil bohongan." Rifki sama sekali tidak mendengarkan saran dari Maya. Laki-laki itu malah sibuk dengan barang-barang dan mengabaikannya. Maya kepalang kesal. Ia pergi dari kamar untuk mengambil segelas air putih di dalam kulkas di dapur. Ketika ia baru saja menutup pintu kulkas dan mengambil botol minum dari sana, dia mendengar suara cicitan dari tikus kecil yang mengganggu telinganya. "Perasaan tikus-tikus sudah aku tangkap semua deh," gumam Maya dengan kening berkerut. "Kemarin kan si Intan yang ngambil tikus itu. Apa jangan-jangan tikusnya dilepasin ya?" Kekesalan Maya memuncak. Dengan semua orang yang ada di rumah ini, hatinya bercokol rasa marah yang ingin sekali ia lampiaskan. Kedatangan Intan ke sini hanya ingin menyadarkan Maya jika pernikahannya memang sudah tak baik-baik saja. Ia tidak akan bisa tutup mata lagi tentang kelakuan suaminya yang semakin rujam. Bahkan sewaktu Rifki mengatakan akan melakukan perjalanan bisnis dengan mertuanya, Maya pun tidak akan heran jika bisa saja suaminya itu berbohong. Tidak ingin semakin kalut dengan kepalanya yang berisik, Maya membuka pintu belakang yang bersinggungan dengan area dapur. Di genggamannya sudah ada senter kecil yang ia pegang erat-erat dan mendekati lemari kemarin. Dari jarak yang masih cukup jauh, Maya mendengar dengan jelas cicitan anak tikus yang menggelikan. Setibanya di depan pintu lemari, Maya membukanya perlahan dan matanya terbelalak ketika cahaya senter menyorot pada bagian bawah lemari yang kemungkinan belum ia periksa kemarin. "Tikus-tikus ini habis dimakan siapa?" begik Maya dengan suara tercekat. Jika biasanya tikus yang telah diracun akan mati dengan mulut berbusa atau tergeletak begitu saja, tetapi tikus ini masih setengah hidup dengan kondisi badan yang tidak lengkap. Ada yang kedua kakinya tidak ada yang kepalanya putus, bahkan perutnya seperti robek dipaksa dengan gigi dan darahnya mengenang dengan bau busuk menyengat. Ada juga tikus yang tergencet oleh kusen pintu lemari. Namun dari semua itu, ada sesuatu yang menyita perhatian Maya. Dia mengambil kertas kecil yang ternyata selembar foto dan ia lihat dengan seksama siapa yang ada di dalam foto tersebut. Mas Rifki dan Intan. Tepat setelah 2 nama itu keluar dari celah bibirnya, petir menyambar kasar. Kilatan putih terhampar di langit dan hujan dengan bulir besar turun melempari Maya tanpa belas kasih. Dengan membawa foto itu, Maya masuk ke dalam rumah dengan keadaan semi basah. Ketika ia akan berbalik badan, setelah mengunci pintu, Maya berjingkat kaget sampai punggungnya menabrak pintu di depan sana. Di bawah cahaya remang-remang lampu dapur, dia melihat seseorang berdiri di depan kompor tanpa bergerak sedikit pun. Maya menjerit kecil. Spontan ia menoleh ke arah anak tangga di mana sang suami turun dari lantai 2 dan orang yang ia lihat di dapur sudah tidak ada.
Dengan dada yang masih berdegup kencang, Maya menyimpan foto kotor itu di belakang punggungnya dan mendekati suaminya. Mau berangkat sekarang? Iya, ayah tadi nelpon ngajak berangkat sekarang. Kamu jaga rumah ya, juga jaga Intan. Nanti kalau ada apa-apa telepon aku aja ya. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada ciuman di kening yang biasanya dilakukan Rifki ketika pergi keluar, dan tidak ada kata-kata manis yang didapatkan oleh Maya. Wanita itu hanya berdiri di depan pintu, menatap mobil suaminya yang keluar dari pekarangan rumah membelah hujan malam yang sangat lebat. Sekali lagi, Maya melihat foto tersebut dan memandangnya lama sekali. Keesokan harinya, Maya bertemu dengan Karin di pasar jajan yang diadakan di tempat mengaji anak-anak yang tidak jauh dari rumah. Sore itu, Karin mendengarkan dengan seksama cerita dari Maya, dan ketika Maya menunjukkan foto tersebut, Karin tidak bisa menahan diri lagi. Wah, gak bisa dong, gak bisa dibiarin ini dong. Desis Karin yang mengambil atensi dari beberapa orang yang kenal mereka berdua. Maya langsung tersenyum dan melambaikan tangan pada orang-orang yang menyapa mereka. Lalu ia menarik Karin untuk duduk di belakang musola mengaji dan kembali berbicara di tempat itu. Aku gak tahu harus gimana lagi, kata Maya dengan wajah membelas. Si Rifki pergi dinas. Terus kamu yang disuruh jagain selingkuhan yang lagi hamil itu? Bejat banget sih tuh orang. Karin menggeram kesal dan benci yang bercampur jadi satu. Dari foto ini, orang gila aja bakal tahu kalau mereka itu udah selingkuh dari lama. Si Rifki gak ngajuin cerai sama kamu, seharusnya kamu minta cerai, Mai. Gak segampang itu, Rin. Kalau aku bisa minta cerai, sejak hari pertama Intan datang ke rumah, aku pasti minta cerai. Ya terus apa dong masalahnya? Tanya Karin yang masih tersulut emosi. Jajanan yang mereka beli bahkan masih terlantar begitu saja tidak tersentuh. Obrolan mereka terkadang harus berhenti karena ada beberapa orang yang melintas di hadapan mereka. Aku gak yakin bisa hidup tanpa Mas Rifki, kata Maya dengan nada ragu. Karin menenggos. Omong kosong. Aku tahu ya, kalau Rifki udah berulang kali jajan di luar sana, dan kamu pun seharusnya udah mati rasa buat dia, ya kan? Maya tertegun, tapi ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Pada akhirnya, ia melarikan diri dengan dalih Intan sendirian di rumah yang membuat Karin jengkel. Terserah, kalau kamu gak mau usir selingkuhan suami kamu, rawat aja sana sampai kamu ini tendang dari rumah sendiri. Maya menatap punggung Karin yang meninggalkannya dengan sedih. Dia berjalan kaki pulang ke rumah dengan perasaan berat. Semua solusi yang diberikan oleh Karin, ia tolak mentah-mentah. Dia hanya belum bisa melangkah lebih jauh. Meskipun benar kata Karin kalau hatinya sudah mati rasa pada Rifki. Malam datang lebih cepat. Di jam 8 malam, terkadang Rifki membuatkan Intan susu hamil, tapi karena suaminya sedang pergi, mau tak mau Mayalah yang membuatkan susu kehamilan itu. Ketika ia mengetuk pintu kamar pembantu yang kini ditempati oleh Intan. Tok tok tok. Intan, aku bawa susu nih, panggil Maya sambil mengetuk pintu kamar berulang kali. Maaf, masuk aja Mbak, balas Intan dari dalam. Ketika Maya membuka pintu dan masuk ke dalam kamar, Maya merasakan kulitnya mendidih karena suhu panas di dalam sana. Ia menempatkan susu tersebut di atas nakas samping ranjang dan berdiri memandang Intan yang tengah memakan jajanan yang tadi ia beli. Makasih Mbak buat susu sama jajannya. Tadinya aku mau bikin susu sendiri, tapi tiba-tiba aja kakiku kram. Jadi aku tunda deh buat bikin susunya. Intan masih memakan lahap jajanan itu sembari mengatakan terima kasih pada Maya. Maya hanya menganggukkan kepala dan memandang sisi kamar dengan alis berkerut. Itu jendela kenapa nggak dibuka aja? Kan belum waktunya tidur juga. Ini kipas kemana sih? Kok nggak ada? Itu Mbak, kemarin diambil sama Mas Rifki. Katanya udah rusak, mau diganti yang baru.
tapi nggak diganti juga sampai sekarang. Maya memijat dahinya. Seharusnya kamu kasih tahu aku dong, biar aku aja yang benerin. Kalau Mas Rifki yang benerin, gak akan bisa. Dia itu bisanya cuma main cewek. Maya memang sudah tidak bisa menahan rasa tidak sukanya pada sang suami, dan mungkin ia akan membuat rencana lain setelah Intan melahirkan, atau paling cepat setelah suaminya pulang dari dinas. Ya, Karim benar. Ia harus melepaskan diri dari rumah tangga yang sudah rusak ini. Pukul 3 pagi, Maya terbangun ketika merasa perutnya bergejolak sakit. Ia terduduk dan bersandar di ranjang dengan memegangi perut yang terlihat menonjol. Ya Allah, apa ini? Sakit banget, lirih Maya seraya meraba perutnya yang semakin sakit, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sana, memutar dan menggaruk perutnya dari dalam. Maya menjerit dengan tenggorokan yang tercekat. Ponsel di sampingnya ia ambil dan dengan cepat mendayal nomor Karin, tapi tak kunjung dijawab wanita lajang tersebut. Maya berserah diri. Ia merebahkan diri di tengah-tengah kasur, membiarkan perutnya bergejolak tak karuan. Ia hanya bisa menangis tertahan. Beberapa saat kemudian, perutnya terasa kosong dan kempes. Rasa sakit itu telah hilang. Maya meringkuk dengan keringat yang membasahi dirinya. Nafasnya yang kacau semakin tersendat ketika ia mendengar suara tangisan anak kecil yang memantul dari dinding kamarnya. Suara anak siapa itu? Apa jangan-jangan Intan udah melahirkan? Sambil menahan rasa sakit, Maya perlahan duduk dengan sesekali meringis ketika ia menjejakkan kaki di lantai dan berjalan keluar dari kamar. Tatkala ia membuka pintu kamarnya, suara bayi itu menghilang, seperti air bak yang telah terisi penuh lalu ditutup begitu saja. Sepi, senyap, tidak ada suara apapun yang terdengar. Maya memegangi gagang pintu kamarnya dengan erat. Kakinya tertahan di tempat dengan dada yang berdegup dengan kencang. Aliran darahnya mengalir lebih deras, menyalak, menyuruhnya mundur kembali ke dalam kamar ketika sudut matanya melihat seseorang berdiri di tengah-tengah kelambu yang memisahkan ruang keluarga dengan deretan kamar di lantai 2. Siapa itu? Menekan keberaniannya, Maya bertanya dengan suara tercekat. Intan, kamu udah ngelahirin? Tidak ada jawaban sama sekali, bahkan hembusan angin tidak terasa sama sekali. Intan, sosok wanita di bawah remang itu bergerak halus, lalu menghilang. Maya menelan ludah susah payah. Perlahan, ia masuk kembali ke dalam kamar dan menutup pintu dengan sangat kencang. Ia bersandar di balik pintu dengan nafas yang kacau, naik turun dan terasa sesak. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Kenapa semua jadi semakin runyam? Aku harus minta tolong sama siapa? Monolog Maya malam itu sama sekali tidak mendapatkan jawaban hingga 2 hari kemudian. Maya sudah tidak betah di dalam rumah ini, tapi Rifki tak kunjung pulang. Ingin sekali Maya menelpon mertuanya, tapi takut jika kebohongan yang disampaikan Rifki akan menghancurkan mereka. Meskipun ia tidak peduli pada wanita selingkuhan suaminya itu, tapi Maya merasa tidak tega membiarkan Intan sendirian di rumah. Makan malam itu berjalan seperti biasa. Intan sudah kembali ke kamarnya dan Maya bebersih untuk menyelesaikan pekerjaannya di dapur dan segera beristirahat. Pukul 8 malam, ia memasuki kamar. Ia berencana untuk belanja kebutuhan rumah. Selagi ia masih ada di sini, Maya bisa memperkirakan betapa pusingnya nanti Rifki dan Intan ketika bayinya sudah lahir. Sewaktu ia berdiri di depan kaca untuk melihat penampilannya, Maya meraba perutnya yang terlihat menonjol. Ia usap dan terasa keras. Jantung Maya berhenti berdetak sepersekian detik, namun kemudian ia mengulangi gerakan yang sama di perutnya, tapi tidak ada yang terjadi. Perutnya datar dan tidak ada benjolan yang terasa keras di sana.
Kayaknya aku perlu refreshing deh. Suntuk banget di rumah. Jadi mulai halu deh. Maya mengambil tasnya dan bergegas keluar dari kamar. Tatkala langkahnya menuruni tangga dan akan melewati dapur, Maya melihat seseorang berdiri membelakanginya menghadap ke arah konter dapur. Itu adalah Intan. Maya ingat, dengan daster abu-abu itu dan rambut tergerai begitu saja, itu pasti Intan. Intan, panggil Maya pelan, seraya menuruni anak tangga. Tapi belum sempat ia mendekat, Intan sudah berbalik badan dan menyalak di depan Maya. Maya spontan melangkah mundur dan menabrak dinding rumah yang terasa dingin di punggungnya. Intan! Mulut Intan penuh dengan darah dan cairan kuning. Di tangannya ada sebutir telur ayam yang telah bolong, yang isinya disedot habis oleh Intan. Suara selurupan itu terdengar begitu menyakiti telinga Maya. Setelah memakan telur mentah itu, kepala Intan miring ke kanan menatap Maya yang ketakutan setengah mati di ujung sana. Dia tersenyum begitu lebar, menunjukkan giginya yang panjang bercampur dengan cairan berwarna kuning kental yang menuruni celah bibirnya. Geli aku, Mbak. Geli banget aku. Anak iki mangane akeh banget. Intan meraup sebuah kendi, menangkupkan kedua tangannya di sana, kemudian memakan kembang staman yang telah layu dengan gerakan brutal. Semuanya basah sampai lantai becek. Suara kecapan bulut Intan benar-benar membuat Maya merasa gila. Dia menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Intan! Tiba-tiba lampu berkedip kecil, berkedip-kedip dengan cepat, mati nyala, lalu lampunya mati total. Kegelapan memerangkap kegilaan yang Maya rasakan. Sejenak ia merasa ada yang lewat di depannya, namun ia tidak berani membuka mulut atau menyalakan senter di ponselnya. Ia tetap diam hingga lampu kembali menyala. Detik itu juga tubuh Maya merosot dan terduduk di ubin dingin yang terasa lembab. Kedua tangannya bergetar, matanya berair. Rasa takut itu hampir mencekiknya. Di depan sana sudah kosong, tidak ada Intan. Yang ada hanyalah sisa air staman dan kembang layu. Bau amis menyengat dan satu butir telur ayam yang pecah di lantai, yang isinya bukan lagi kuning telur, melainkan gumpalan daging kecil yang berdenyut menjijikan. Dengan sekuat tenaga, Maya berdiri. Ia berlari dengan sangat kencang keluar dari rumah. Tidak lagi ia pedulikan jika Intan akan sendirian di rumah di waktu mendekati HPL. Wanita itu yang ada di pikirannya saat ini adalah bertemu dengan Karin dan juga mengabari suaminya tentang apa saja yang telah ia lalui beberapa hari ini. 20 menit kemudian, Maya sampai di depan kos-kosan Karin yang ada di desa sebelah. Dia menceritakan semuanya di sana dengan tangan gemetar dan derai air mata ketakutan. Karin menenangkan Maya. Baru kemudian ia juga menceritakan apa saja yang telah ia dapatkan setelah melakukan penyelidikan tentang masa lalu Intan dan Rifki. Tenggorokan Maya terasa kering kala mendengar semua itu. Mereka benar ada hubungan di masa lalu berselingkuh hingga hamil. Iya, dan kamu harus segera keluar dari rumah itu, tegas Karin dengan wajah yang tegang. Kemarin aku datang ke rumah kamu, hawanya gak enak banget, dan aku ngerasa ada banyak sekali energi negatif di sana. Intan dan Rifki pasti telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Maya berdiri dari duduknya di ranjang Karin. Terus aku harus gimana dulu? Kita ambil barang-barang kamu, lalu pergi dari sana. Baru setelah itu kamu putuskan mau cerai atau enggak. Yang terpenting, kamu harus keluar dari rumah itu. Keduanya menaiki mobil milik Karin dan membiarkan motor yang dibawa oleh Maya tadi terparkir di kos-kosan. Keduanya menaiki mobil milik Karin. Setibanya di gang dekat rumah, Maya meminta Karin untuk menghentikan laju mobilnya. Loh, rumah kamu kan masih depan sana. Kenapa berhenti di sini? Aku nggak ingin ada keributan.
Nanti kalau aku nggak keluar lebih dari 1 jam, kamu masuk ya, susul aku. Oke, balas Karin cepat. Sepeninggal Maya, Karin mulai memikirkan apa yang bisa ia lakukan jika Maya tak kunjung keluar lebih dari 1 jam. Dia mungkin akan memanggil ketua RT dan ustadz sekalian yang ia kenal di sekitaran sini. Ketika Karin sedang memikirkan kemungkinan terburuk, ia melihat mobil Rifki melewati mobilnya dan berhenti di depan rumah. Lalu Rifki masuk ke dalam rumah dengan membawa seorang kakek-kakek tua dan sebuah keranjang besar. Saat itu juga, Karin sudah tidak bisa lagi memikirkan kemungkinan yang terburuk karena ia langsung turun dari mobil dan berlari ke rumah Pak RT dan juga Ustadz yang ada di sana. Beralih pada Maya, yang kala itu tengah mengemasi barang-barangnya dan berusaha secepat mungkin, tiba-tiba saja ada seseorang yang berdiri di depan pintu kamarnya dalam keadaan kacau. "Mbak Maya, tolong aku, Mbak," pintanya dengan suara lirih. Di sana terlihat Intan yang telah basah kuyup oleh keringat dan air ketuban yang masih mengucur di lantai. Maya terpaku dengan rasa takut. "Intan," panggil Maya dengan suara yang tercekik. Intan memandang Maya penuh rasa putus asa, matanya berair, seluruh tubuhnya bergetar tak karuan, seperti tak bisa lagi menopang tubuhnya sendiri. Tepat sebelum Intan jatuh, dari belakang, Rifki mencekal kedua lengannya dan membopong Intan di gendongannya. Maya hampir tersenyum senang, karena Rifki tiba di saat yang tepat. Namun, ketika ia melihat seorang kakek-kakek yang familiar di matanya, Maya merasa semuanya berubah menjadi satu kesalahan yang telat ia sadari. "Mbak Darmo." Ya, itu adalah dukun yang pernah ia datangi bersama Rifki. Dukun itu pernah menawari keduanya untuk melakukan perjanjian dengan makhluk halus untuk mendapatkan anak sekaligus kekayaan. Namun, Maya tidak setuju jika anaknya menjadi tumbal, dan itulah yang membuat hubungan Maya dan Rifki menjadi renggang. "Apalagi ini, Mas?" Maya memberontak ketika Mbak Darmo mendekat ke arahnya dan mulai mencekal kedua lengannya ke belakang, kemudian menggiringnya turun ke lantai bawah ke kamar pembantu yang ditempati oleh Intan. Tatkala kamar itu dibuka, Maya melotot melihat kamar Intan yang sudah seperti tempat praktek dukun. Maya diikat di tiang ranjang, sedangkan Intan berada di tengah-tengah ranjang. Kedua tangannya terikat di masing-masing headboard ranjang, juga pada kedua kakinya terikat di garis yang sama tempat Maya diikat. "Mas, istighfar kamu, Mas. Apa mau kamu sih?" jerit Maya dengan suara lantang bergetar. Rifki menenteng ayam cemani yang masih hidup di tangannya, lalu mendekat ke arah kedua istrinya yang sama-sama menjerit protes. "Aku kan udah bilang, aku ingin anak, tapi karena penawaran Mbak Darma lebih bagus ya, jadi aku ambil aja." "Mas, ini kenapa aku diikat gini? Aku mau ngelahirin, bawa aku ke rumah sakit." Intan juga memberontak dari tempatnya. Perutnya terasa sangat keras, kaki dan tangan kecil anaknya menonjol dari berbagai sisi, bahkan mulai merobek baju yang Intan kenakan. Rasa sakitnya luar biasa, tidak bisa ia utarakan karena terlampau sakit. Maya bergidik ngeri melihat perut Intan. "Mas, shh, tenang dong, tenang dulu," kata Rifki. Laki-laki itu melihat sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh dukun yang ia sewa dan kembali menatap pada Maya yang pucat pasi. Selain butuh anak, aku juga butuh kaya. Anak yang dikandung sama Intan itu adalah anak haram, dan dokter juga memastikan kalau janinnya sungsang. Jadi itu yang begitu disukai sama jin. Dan jin itu membutuhkan wadah untuk lahir kembali, tetapi dengan makanan nyawa sebagai pembuka. Maya tertegun dengan mulut yang mengatup. Rifki tertawa kencang. Dia melihat
Dua wanita yang berada penuh di genggamannya sekarang dengan wajah puas. Ya, kalian ini cuma seorang wanita, dan wanita nggak berhak mengatur apalagi mengomentari apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Ngerti? Angin kencang masuk melalui jendela yang biasa tertutup kini terbuka lebar. Mbak Darmo mempersiapkan semuanya, apa saja yang diperlukan dan apa yang akan dilakukan untuk upacara pemberian makan jiwa dan menyambut kelahiran anak jin yang akan menjadi sumber kekayaan Rifki. Udara terasa lembab, sesak dan juga panas. Intan menjerit dengan keras. Teriakannya melolong panjang dengan wajah yang sangat merah. Perutnya membengkak lebih besar dari sebelumnya. Urat-urat tercetak sangat jelas dan perlahan perut itu robek dengan ujung jari kecil dengan kuku panjang yang menggores, membelah hingga terbuka lebar. Rifki berjalan mundur tepat di samping Mbak Darmo yang langsung memimpin upacara. Ayam cemani krak yang masih hidup itu ia patahkan lehernya. Air mawar hitam ia celupkan ke sana hingga kelopak mawar beramburan di lantai dan tumbuhlah bunga mawar hitam dengan duri yang tajam. Kekayaan yang kamu tunggu selama bertahun-tahun akan segera datang, Rifki. Inilah janin sungsang yang kamu pelihara, seru Mbak Darmo melihat sesuatu menyembul dari perut penuh lendir hitam tersebut. Intan tak lagi berteriak, mulutnya terbuka lebar, matanya melotot ke atas, matanya dipenuhi lendir hitam. Tapi sedetik kemudian dia mengambil alih dirinya sebelum bayi jinnya menguasainya. Kepalanya menoleh pada Rifki yang tersenyum pongah. Tangannya terangkat menunjuk pada Rifki lalu berkata, Kowe dosa gede karo aku, Mas. Kowe mau nganggep aku ada. Kowe mung pengen bandane. Saiki rasane dhewe balesane. Perut Intan yang robek itu terbuka lebar, tapi yang keluar bukanlah bayi manusia, tapi kabut hitam pekat yang membentuk tangan panjang dengan kuku-kuku tajam. Sosok gaib itu tidak menghampiri Maya yang tubuhnya terasa kaku dan rasa kaget serta takut luar biasa. Namun bayi gaib itu merangkak lewat langit-langit dan bergerak sangat cepat ke arah Rifki. Kok kayak gini sih, Mbak? Jerit Rifki sembari melangkah mundur hingga punggungnya menabrak dinding, sedangkan Mbak Darmo sudah tersungkur muntah darah dengan mata melotot. Tepat saat itu, pintu kamar didobrak paksa. Muncul Pak Ustadz, Pak RT, dan Karin yang melotot melihat kekacauan di dalam sana. Pak Ustadz segera masuk, berdiri tepat di tengah-tengah antara Intan yang sudah kaku dan Mbak Darmo yang masih kejang-kejang. Karin dan Pak RT segera melepas ikatan Maya. Tubuh Maya terasa kaku, dingin, seolah tidak memiliki kekuatan. Maya, dengerin aku, Maya. Kamu masih sadar kan? Karin menepuk pipi Maya cukup kasar. Pak RT menekan perutnya dengan rasa mual menghantam dirinya ketika tidak sengaja memperhatikan Intan yang seperti membusuk di atas ranjang. Wajahnya seperti kertas, matanya melotot berwarna hitam dan bagian bawahnya dipenuhi lendir-lendir hitam yang membasahi sprei. Maya, jerit Karin sekali lagi. Pak Ustadz yang tengah fokus itu menoleh ke arah tiga orang tersebut. Cepat bawa Mbak Maya keluar. Saya tidak bisa menahannya lagi. Dengan cepat, Pak RT dan Karin membopong tubuh Maya yang terlihat memberontak kecil ketika keluar dari kamar. Maya melihat Rifki yang tengah dicekik oleh kabut hitam itu, wajahnya membiru, tangannya melambai pada Maya seakan meminta tolong, tapi tak ada yang bisa keluar dari tenggorokannya. Pak Ustadz semakin keras membacakan ayat kursi. Di tangannya ada segelas air suci yang ia percikan ke arah bayangan hitam itu dengan suara lantang.
Seketika, kamar itu penuh dengan jeritan yang memegahkan telinga. Pak Ustadz terus maju mendekati kepulan kabut hitam itu dengan doa yang tak berhenti. Ketika Pak RT dan Karin yang membopong Maya keluar dari rumah dan mereka terjatuh di rumput pekarangan depan, sebuah ledakan terjadi dari dalam sana. Pak Ustadz berlari keluar dan tersungkur di depan ketiga orang tersebut. Ustadz, alhamdulillah, Pak RT berseru mengucap hamdalah. Pak Ustadz keluar sebelum ikut hangus di dalam rumah tersebut. Kobaran api meliuk-liuk, menangkup seluruh rumah 2 lantai itu, seolah ingin menghanguskan seluruh dosa yang ada di dalam sana, membakar Intan, Rifki, Badarmo, dan bayi gaib mereka. Karin memeluk Maya dengan isak tangis. Wis rampung, Maya. Semuanya sudah selesai. Kamu selamat. Tubuh Maya masih bergetar hebat. Nafasnya tersengal-sengal dan tentunya masih dalam keadaan linglung. Hujan turun mengguyur mereka dengan air dingin. Di bawah kobaran api itu, Maya melihat Intan berjalan melewati jendela besar ruang tamu dengan menggendong sesuatu dan hilang di antara kabut gelap dan api yang sangat panas. Sebuah perpisahan yang sangat menyakitkan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lalika Ignis. Waduh, Rifki bener-bener parah banget dia, udah parah pakai banget ini mah. Dia, ini nggak menghargai banget perasaan Maya. Dia karena pingin kaya, karena ingin kekayaan, dia rela menghalalkan semua cara. Dia tega menyakiti perempuan-perempuan. Maya dan Intan disakiti, ya kan? Maya jelas yang paling tersakiti. Intan juga sih, bahkan Intan sampai meregang nyawa ya. Anaknya diambil begitu aja. Nah, di endingnya ini pada akhirnya semua berbalik tuh sama Rifki, ya kan? Jadi harusnya yang diambil adalah nyawanya bayinya dan juga Intan. Di sini akhirnya menyerang balik Rifki hingga Rifki dan juga dukunnya itu meregang nyawa. Ya bisa jadi ini karena ada bantuan ya atau ada gangguan dari sang ustadz dan juga Pak RT bersama Karin. Di sini yang keren Karin nih, inisiatif banget dan dia kayak udah bisa baca nih apa sih sebenarnya terjadi sama Rifki dan Intan. Nah, mereka ternyata sudah berhubungan cukup lama ya, Intan dan Rifki ini, tanpa sepengetahuan Maya sampai dengan Intan hamil. Dan di sini ternyata Rifki menjalani praktek pesugihan bayi sungsang. Karena katanya bayi sungsang itu disukai oleh jin. Waduh, ngeri banget ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya Rifki menjadi korban dari ritual pesugihan itu sendiri. Tapi menurut saya sih scene paling horor tuh waktu si Intan megang apa ya, megang tikus tuh. Aduh. Dan habis itu ya udah pasti dong ada yang dipoel-poel ya kan, ada yang kakinya nggak ada yang palanya nggak ada, tuh kayaknya itu menurut saya yang paling horor malah tuh ya. Jadi dia kayak aneh tuh karena mungkin dirasuki jin tuh. Overall keren banget pakai kisahnya. Dan ditunggu lagi Lalika Ignis untuk kisah-kisah selanjutnya. Ini baru kisah pertama, insya Allah akan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.